Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Messi dipimpin doa. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 8D, hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kemarin kita telah belajar tentang relasi. Hari ini kita masih melanjutkan tentang materi relasi dan fungsi ya. Bagaimana kemarin kita sudah menyampaikan bahwa relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan secara bebas. Nah, hari ini kita akan memperdalam kembali cara atau relasi dan bagaimana menyatakan sebuah relasi. Nah, di sini kita tahu bahwa belajar relasi dan fungsi itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Relasi itu kalau kita tidak memiliki relasi, kalian pasti akan nggak punya teman. Relasi kerja, relasi yang lainnya, atau relasi teman dekat dan sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu atau kita lanjutkan materi berikutnya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian disampaikan atau bisa menyampaikan atau bisa menyatakan sebuah relasi dengan baik. Jadi pada hari ini kalian harus bisa menyatakan sebuah relasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya pengen anak-anak kalian bersemangat dalam belajar dengan memberi ice breaking sebentar ya. Oke, silakan kalian berdiri. Coba semuanya fokus ke papan tulis dan dengarkan suaranya dan ikuti gerakannya. Biar kalian pada pembelajaran hari ini refresh dan gembira. Oke, disimak baik-baik. Ayo ikutin nak, semuanya. Ayo semangat.
Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Oke, bagaimana? Kira-kira sudah refresh kembali ya untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, sebelum kita masuk ke berdiskusi tentang kelompok, coba dicek, dilihat di papan tulis sudah ada bahan materi untuk materi diskusi kalian. Oke, hari ini tentang relasi dan fungsi. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi, kalian sudah pernah belajar kemarin sebelumnya bagaimana sih antara relasi itu seperti apa dan menamakan sebuah relasi. Di sini diartikan bahwa relasi merupakan aturan yang menjelaskan antara dua hubungan atau dua himpunan yang berbeda. Contoh di papan tulis ada A ke B, itu dinamakan relasi dari A ke B. Oke, pemanasan. Apa kira-kira relasi yang tepat untuk dari himpunan A ke himpunan B? Pelajaran favorit. Oke, benar ya. Yang dikatakan Henny itu benar bahwa yang di depan nama relasinya adalah pelajaran favorit dari peserta didik. Oke, berikutnya. Kalau seperti ini kira-kira apa? Makanan favorit kata Ardiansah. Menurut Hanum benar apa salah? Kurang tepat ya. Kira-kira kalau keju itu makanan favorit atau bukan? Bukan ya. Yang tepat kira-kira apa? Bahan makanan atau bahan-bahan makanan untuk membuat kue. Itu nama relasi yang tepat ya. Oke, berikutnya. Kira-kira nama relasinya apa? Ibu kota provinsi. Oke, kira-kira sudah paham ya bagaimana menamai sebuah relasi. Sekarang materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah menyajikan sebuah relasi. Relasi ternyata bisa disajikan dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Apa sih itu diagram panah? Oke, kalian tadi sudah pemanasan melihat ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A dan B di papan tulis itu disebut diagram panah. Nama relasinya apa? Memilih mata pelajaran favorit. Oke, bisa dipahami di papan tulis? Oke, lanjut ya. Ini menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, menyatakan relasi dengan menggunakan koordinat kartesius ya. Ternyata relasi itu bisa dinyatakan dengan koordinat kartesius, di mana sumbu X adalah merupakan daerah asal dan sumbu Y adalah merupakan daerah hasil. Kalian boleh cek di papan tulis, itu adalah cara menyatakan relasi dengan menggunakan koordinat kartesius atau diagram kartesius. Yang ketiga, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dilihat di depan, relasi dari A ke B dinamakan dengan menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Sehingga relasi itu bisa dinyatakan atau disajikan atau dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, itu adalah sekilas tentang pelajaran pada hari ini, yaitu menyatakan sebuah relasi. Nah, setelah kalian memahami yang ada di depan, saya akan setelkan sedikit video untuk bahan diskusi kalian. Oke, apa yang dimaksud relasi dalam matematika? Gampangnya, relasi itu hubungan antara satu himpunan sama himpunan yang lainnya. Tapi, apa itu himpunan? Jadi, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang punya definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Misalnya, himpunan hewan berkaki 4, himpunan benda-benda berwarna kuning, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang gimana caranya menyatakan relasi antar himpunan?
Misalnya ada 3 keluarga yang masing-masing punya jumlah anggota yang beda-beda. Keluarga pertama terdiri dari ibu dan bapak. Keluarga kedua terdiri dari ibu, bapak, dan 1 anak. Dan keluarga ketiga terdiri atas ibu, bapak, dan 2 anak. Dari sini, kita bisa buat himpunan ibu, himpunan bapak, dan himpunan anak. Oke, tadi sekalian sudah menyaksikan video pembelajaran yang menyatakan sebuah relasi. Sama ya, menyatakan relasi itu dengan 3 cara, yaitu pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius, yang ketiga dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalian sudah dibentuk kelompok-kelompok seperti ini, tujuannya apa sih? Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja, didiskusikan bagaimana cara menyatakan sebuah relasi ke dalam bentuk diagram panah, bagaimana cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius, bagaimana juga cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalian bekerja sama gimana caranya menyajikan soal atau permasalahan yang ada dengan menggunakan relasi diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan urutan. Oke, Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan. Oke, kalian sudah terima tentang lembar kerja ya, atau lembar kegiatan, bahwa kalian dinyatakan ada beberapa contoh di modul tersebut atau di lembar kerja kalian. Nanti di bawahnya ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahan yang ada di bawahnya kalian selesaikan dengan cara yang seperti di atas. Didiskusikan, semoga kelas kalian atau teman-teman kalian yang satu kelompok bisa, diharapkan semua peserta didik yang ada di sini memahami apa yang sudah disampaikan Bapak tadi dan bisa mengaplikasikan dalam lembar kerja yang sudah Bapak buat. Silakan didiskusikan bersama. Kurung awal kayak misalkan ini relasi dari A ke B, ya kan? Nanti kurung awal misalkan di sini kan 1,2, terus 2,4 sampai semuanya selesai. Itu cara menyatakannya. Nanti jangan lupa setelah selesai ditutup kurung. Ini namanya menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, semuanya bisa paham ya, Kevin? Oke. Oke, iya. Iya. Jadi ini kan sebenarnya soalnya sama ya.
Soalnya itu sama, tapi menyatakannya berbeda ya. Kan kita sudah belajarnya berarti ada 3 cara ya. Koordinat kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan diagram panah. Soalnya sama, tapi bentuk menyatakan sebuah relasinya yang berbeda. Ini teman-temannya dikasih tahu juga ya, Kalziba, biar satu tim ini ketika ada pertanyaan bisa jawab. Relasinya apa? Setengah dari ya. Ini kalau ini jadi HP-kan aja. Ini kan hanya contohnya ya. Ini contohnya seperti ini, perintahnya tetap seperti yang di atas. Oke. Ini kalau ini baru menggunakan koordinat kartesius. Yang ini himpunan pasangan berurutan ya. Jangan terpengaruh dengan ininya ya. Ini hanya sebuah contoh. Oke? Mengerti ya? Oke. Anissa, dipastikan sudah bisa nanti menyatakan 3 buah relasi. Oke, dilanjut kerjanya. Ini nggak usah di-HP-kan aja ya. Yang penting kalian bikin seperti ini. Soalnya dari sini buat seperti, tergantung di atasnya. Di atasnya kan koordinat kartesius, berarti kalian diharapkan membuat diagram kartesius. Oke? Ngerti ya? Iya. Iya. Ini namanya apa? Diagram panah. Di sini dengan Nah, ini nggak usah, ini diabaikan aja. Ini diabaikan. Ya, yang penting pokoknya kalau di atasnya diagram panah, bawahnya diagram panah. Kalau di sini kartesius, bawahnya kartesius. Nggak masalah. Iya. Ini hanya ini dicoret aja nanti ya. Pokoknya ikutin yang ini. Kalau ini diagram kartesius, bawahnya kartesius. Himpunan pasangan berurutan. Mengerti ya? Oke. Kan setengah dari ya. 1 itu setengahnya dari berapa? Setengahnya dari berapa? Nah, berarti 1 setengahnya dari 2, berarti 1 menujunya ke 2. Kasih tanda panah. Berarti 1 itu setengahnya dari 2. 1 setengahnya dari lain ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti cari angka berikutnya, angka 2. Angka 2 itu setengahnya dari siapa? 4. Oke, ini setengahnya. Paham ya? Kalau tidak ada berarti angka 1 hanya menuju angka 2. Terus angka berikutnya angka berapa? Angka 2. Angka 2 berarti menujunya kemana? Setengahnya dari 2 berapa? 4. 2 itu setengahnya dari 4. 3 juga sama, 4 juga sama. Paham ya? Kalau di sini angka 5 tidak menuju ke siapa berarti tetap. Berarti angka 5 tersebut tidak memiliki daerah hasil. Paham ya? Oke. Ini kan berarti ini cuma 1, 2, 3. Ya. Kalau memang mau 1,8 boleh. Kalau mau pakai skala nggak apa-apa. Berarti ini 2, terus 4, terus 6, 8. Nah, buat notahnya itu maksudnya gimana? Nanti gini. Notahnya ada di sini nih. Ya, misalkan di sini kan 1 itu setengahnya dari berapa? 2. Berarti misalkan di sini angka 1, ini misalkan 2 ya. Iya. Berarti 1,2 letaknya di sini. Paham ya? Presentasinya ya, pakai apa? Spidol, nggak apa-apa. Pakai himpunan gitu, nggak apa-apa. Makanya trik-triknya di itu, cara-caranya. Sambil ngomong. Apa nanti yang satu nulis, yang satu ngomong nggak apa? Kan 2 orang ya. Nanti pas presentasinya. Oke, ngerti ya? Kevin jangan diem aja dong ya. Komunikasi gimana caranya nanti ketika kamu maju bisa. Misalkan kamu sukanya, nanti saya tentukan kamu mempersetekan diagram kartesius, berarti kamu diagram kartesius. Himpunan pasangan berurutan. Paham ya? Oke. Oke, perhatikan. Kelas 8D, setiap kelompok ternyata sudah menyelesaikan tugas atau lembar kerjanya. Seterusnya, setelah kalian menyelesaikan dari lembar kerja yang kalian buat dengan kelompok, salah 1 atau 2 orang mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan teman-teman. Nah, untuk mendiskusi atau mempresentasikannya, nanti Bapak tunjuk. Misalkan, kan ada 3 cara menyatakan sebuah relasi itu dengan 3 cara. Nanti misalkan kelompok A atau kelompok 1 yang dipresentasikan diagram panah. Berarti hanya mempresentasikan diagram panahnya saja. Misalnya kelompok 5 mempresentasikan diagram kartesius. Berarti yang dipresentasikan diagram kartesius. Yang dipresentasikan apa sih? Langkah-langkah pembuatan diagram kartesius. Langkah-langkah membuat diagram panah. Tutorialnya seperti apa? Kalian presentasikan di papan tulis, pakai spidol juga bisa, mau pakai omongan dan gambarnya udah selesai juga bisa. Atau dengan kertas yang sudah tersedia. Tapi kalau kertas tersedianya teman-teman nggak bisa melihatnya, kalian perbesar dengan menggunakan papan tulis. Oke?
Bisa dimengerti? Oke. Karena semuanya sudah selesai, kita akan buktikan bahwa kalian harus maju. Kira-kira yang pantas untuk maju yang pertama kali itu siapa? Oke. Ada yang mau tunjuk jari? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan 6. Silakan. Yang mau duluan? Apa mau Bapak yang ditunjuk? Ditunjuk aja. Oke, sekarang tanggal berapa? Berapa? 11. 12. Berarti kelompok 2. Silakan. Perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang himpunan pasangan berurutan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Senandung Nasita. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rizka Melia. Berikut cara himpunan pasangan berurutan. Oke, nak sebelah sana ya. Sebelah sini biar kelihatan teman-temannya. Ini kan tadi yang pertama udah. Berarti ya. Oke, sebelah sini. A sama dengan coba deh. A sama dengan Satu itu setengah dari 2 ditulis ya, jadi 1,2. 2 itu setengah dari 4, makanya ditulis jadi 2,4. 3 itu setengah dari 6, makanya ditulis 3,6. 4 itu setengah dari 8, makanya ditulis 4,8. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Heni Nurfaiza. Saya ingin bertanya, itu kan himpunan A itu ada 5 ya? Kenapa 5-nya nggak ditulis? Oke, silakan dijawab. Kenapa angka 5 tidak ditulis dalam himpunan pasangan berurutan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Heni. Jawabannya
karena 5 itu kan setengah dari 10, tapi 10-nya itu nggak ada di yang himpunan B, jadi nggak ditulis. Oke, gimana ini? Cukup? Oke. Jadi angka 5 itu namanya himpunan pasangan berurutan ya, harus berpasang-pasangan. Angka 5 nggak ada pasangannya, jadi tidak usah ditulis. Maksudnya seperti itu ya? Oke, ini paham ya? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 3? Cukup? Oke, waktunya cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 sungguh sangat luar biasa ya. Jadi di sini cara menyatakan sebuah relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Coba perhatikan ke depan. Untuk kelompok 3, jawabannya udah benar ya, bahwa cara menyatakan relasinya seperti ini. Tapi namanya seperti apa? Ini apakah hanya titik-titik saja atau hanya 1,2, 2,4? Nah, lebih baiknya ketika menyatakan sebuah relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Oke, perhatikan. Cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, baiknya depannya dikasih R. R menyatakan bahwa relasi titik 2 dari A ke B. Ini dibaca relasi dari A ke B. Anggotanya disebutkan. Pakai kurung kurawal, kurung kecil 1,2. 2,4, 3,6, satu lagi 4,8. Tutup kurung. Ini cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ada keterangannya, relasi dari A ke B. Oke, itu adalah presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Mudah-mudahan presentasi ini membawa baik dan kalian yang lain yang belum maju dapat paham dan yang lainnya juga mengerti apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke, cukup dulu presentasinya, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Sisanya kelompok 4, 5, dan 6 kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Karena materi kita cuma menyatakan relasi dengan menggunakan 3 cara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3, sampai 6? Oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Kira-kira kalau belajar seperti ini asik nggak sih, Nak? Asik. Oke. Berarti pertemuan berikutnya ketika mau belajar kita ada ice breaking dan seterusnya ya, supaya pembelajaran kalian santai, ilmu yang diterima juga baik. Oke, penekanan untuk hari ini, pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa kalian menyatakan sebuah relasi itu dengan menggunakan 3 cara. Jangan sampai lupa ya. Yang pertama dengan menggunakan apa? Diagram panah. Yang kedua? Yang ketiga? Himpunan pasangan berurutan. Oke. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi bisa dimengerti, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita belajar tentang fungsi. Karena materi kita adalah relasi dan fungsi. Jadi nanti berikutnya kita belajar tentang fungsi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.